lagi ya. Oke, kita bahas mengenai ujaran kebencian terhadap KSAD. Dengan segala hormat ya, kita harus bedakan antara katakanlah ujaran kebencian, penghinaan, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Nah, ini little bit tricky sebenarnya Sobat Era sekalian. Kenapa saya bilang little bit tricky ya? Karena kalau dia ujaran kebencian, maka ujaran kebencian itu bukan delik aduan dan tidak perlu yang bersangkutan mengadukannya, boleh orang lain. Dalam konteks ini, HS atau Husin Syihab bertindak sebagai pelapor karena adanya ujaran kebencian yang bukan merupakan delik aduan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Itu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Tapi masalahnya adalah kita susah membedakan mana ujaran kebencian, mana yang dianggap penghinaan, mana dianggap pencemaran nama baik, mana itu kritik. Tapi sekali lagi, ujaran kebencian adalah sebuah konstatasi ya, sebuah metode agar mereka yang katakanlah dilecehkan, dihina, tidak perlu menyampaikan sendiri laporannya. Tidak seperti yang dilakukan misalnya Luhut Binsar Panjaitan yang harus datang sendiri melaporkan keberatannya terhadap misalnya Haris Azhar, ya kan? Nah, tetapi kalau kita lihat ujaran kebencian ini sekali lagi terkait dengan apa? Terkait dengan penyiaran, ya. Jadi penyebaran, penyebaran, ya. Siapa yang menyebarkannya? Coba kita lihat misalnya pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE itu ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak, ya, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian ancaman hukumannya di pasal 45 ya kalau tidak salah, 45 ayat 2 atau 45 saja, nanti kita lihat yang jelas pasal 45 itu ancaman hukumannya 6 tahun. Nah, persoalannya adalah orang akan bertanya, apakah dalam konteks ini Habib Bahar menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian? Artinya bahwa Habib Bahar menyebarkan informasi untuk menyebarkan kebencian terhadap KSAD misalnya, kalau memang di situ. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, ya kan? Habib Bahar bin Sumit terancam tersangka lagi. Kali ini soal dugaan ujaran kebencian kepada pejabat negara, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman yang dilaporkan Husin Syihab. Menanggapi hal itu, ahli hukum tata negara Refli Harun bersuara, dengan segala hormat kita harus membedakan antara ujaran kebencian, penghinaan, pencemaran nama baik, dan sebagainya. Katanya di YouTube Refli Harun dikutip pada Jumat 7 Januari 2022. Menurut Refli Harun, kalau ujaran kebencian maka itu bukan delik aduan. Yang bersangkutan tidak perlu mengadukannya langsung, boleh orang lain. Dalam konteks ini, Husin Syihab bertindak sebagai pelapor karena adanya ujaran kebencian yang bukan merupakan delik aduan dengan ancaman hukuman pidana 6 tahun penjara. Itu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Namun, Refli Harun bingung, sulit membedakan mana ujaran kebencian, penghinaan, pencemaran nama baik, dan mana kritik. Tapi sekali lagi, ujaran kebencian adalah sebuah metode agar mereka yang katakanlah dilecehkan, dihina, tidak perlu menyampaikan sendiri laporannya. Tidak seperti yang dilakukan Luhut Binsar Panjaitan yang datang sendiri melaporkan keberatannya terhadap misalnya Haris Azhar. Ungkap Refli Harun pada Jumat 7 Januari 2022.
Menurut Refli Harun, ujaran kebencian terkait penyiaran, Refli Harun kemudian mengutip pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, suku, agama, dan antar golongan. Kemudian ancaman hukumannya di pasal 45 kalau tidak salah itu ancaman hukumannya 6 tahun. Persoalannya adalah orang akan bertanya apakah dalam konteks ini Habib Bahar menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian. Artinya bahwa Habib Bahar menyebarkan informasi untuk menyebarkan kebencian terhadap KSAD. Ini kan menjadi pertanyaan. Apakah perbuatan menyebarkan itu dilakukan Habib Bahar atau tidak? Ungkap Refli Harun pada Jumat 7 Januari 2022. Habib Bahar bin Sumit ditahan di rumah tahanan Rutan Polda Jawa Barat dan telah menjalani pemeriksaan pada Senin 3 Januari 2022. Setelah itu, Habib Bahar ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong. Diketahui, tim penyidik memaparkan bahwa penyidikan dimulai dari laporan atas nama TNA tanggal 17 Desember 2021 di Polda Metro Jaya. Kemudian dilimpahkan ke Polda Jawa Barat karena lokasi kejadian perkara dan mayoritas saksi berada di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Dalam laporan tersebut, Habib Bahar bin Sumit dilaporkan atas penyebaran berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di masyarakat. Di dalam ceramahnya di Marga Asih Kabupaten Bandung pada tanggal 11 Desember 2021 lalu, Polda Jawa Barat menyatakan telah menaikkan kasus ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan yang diduga dilakukan oleh Habib Bahar ke tahap penyidikan. Penyidik menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke Habib Bahar di kediamannya di Bogor pada tanggal 28 Desember 2021. Polda Jawa Barat memanggil Habib Bahar bin Sumit untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan ujaran kebencian pada tanggal 3 Januari 2022. Surat panggilan pemeriksaan dilayangkan sejak hari Kamis 30 Desember 2021. Pemanggilan tersebut dilakukan menyusul surat perintah dimulainya penyidikan yang sudah dikirimkan sebelumnya. Surat tersebut dikirim oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Tim gabungan dari Ditkrimsus dan Ditkrimum Polda Jabar penanganan kasus dugaan ujaran kebencian dengan terduga pelaku Habib Bahar. Wakapolda Jawa Barat Irjen Pol Edi Sumitro menginstruksikan untuk melibatkan Ditkrimsus dan Ditkrimum Polda Jabar untuk menangani kasus Habib Bahar. Pada tanggal 2 Januari 2022, Polda Jawa Barat melakukan gelar perkara kasus dugaan ujaran kebencian yang menyeret Habib Bahar. Polisi juga meminta keterangan dari TR, yaitu orang yang telah mengunggah video ceramah yang diduga ada yang berisikan ujaran kebencian. Bahkan pihak Polri menegaskan bahwa mereka akan bertindak profesional sesuai prosedur, transparan, objektif, dan akuntabel dalam penyidikan kasus dugaan ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan dengan terlapor Habib Bahar bin Sumit. Diberitakan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD buka suara soal kasus Habib Bahar bin Sumit. Dia mengaku telah mengingatkan polisi untuk tidak main-main dengan kasus ini. Seperti diketahui, Habib Bahar kembali ditahan terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong. Mahfud MD menyatakan dirinya tidak melakukan intervensi atas kasus hukum yang membelit Habib Bahar. Itu saya tidak intervensi ke dalam kasus itu karena itu kan tuduhannya bukan hanya soal Pak Dudung.
Nanti kita dengarkan dulu, pokoknya dia sudah tersangka, ungkap Mahfud MD dikutip dari wawancara dalam video Karni Ilyas pada 5 Januari 2022.